فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Surat apa yang dibaca pas sholat tadi? Musa? Habib, surat apa yang dibaca tadi? Al-Mumtahanah. Apa artinya Mumtahanah? Nah, mana lagi yang udah sampai situ hafalannya? Lutfi, apa artinya Mumtahanah? Nomat ngerti judulnya saja pun nggak apa-apa, walaupun nggak bisa ngerti tahu isinya semuanya. Ipan, apa artinya Mumtahanah? Loh. Azri, apa artinya Mumtahanah? Nah, nomat judul-judulnya itu minimal. Rahman, Jantar. Gawat. Ali, udah ketengok? Belum dapat. Apa artinya Akbar? Masa judulnya aja pun enggak judulnya. Kan judul itu kan. Soal Mumtahanah wanita yang diuji, isi maf'ulnya. Imtihan itu apa? Imtihan ujian. Nah, Mumtahanah wanita yang diuji. Karena dulu disuruh oleh Allah untuk menguji wanita-wanita yang datang dari orang-orang kafir, meninggalkan suaminya, meninggalkan keluarganya yang masih kafir, dan mereka ngakunya sudah beriman. Maka sebelum diterima oleh Allah, diperintahkan untuk dites dulu, untuk membuktikan keimanan mereka. Nah, fa'in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar. Kalau kalian sudah yakin mereka itu beriman, maka jangan kembalikan mereka kepada orang kafir. Famtahinuhun, disuruh apa? Maka kalian tes mereka, kalian kasih ujian untuk mereka. Itu inti dari penamaan surat Al-Mumtahanah. Paham ya? Nah. Terus fokus ya kan dengan apa yang dibaca. Nah, paling tidak mendengarkan lah, kalaupun nggak paham, tunggu takbirnya saja. Nah, baru diikuti. Kalau belum paham, belum bisa menghayati apa isinya, membayangkan apa maknanya, ya paling tidak dilatih untuk mendengarkan, mengikuti, memurojaah. Kan hitung-hitung murojaah itu. Sudah dihafal semuanya. Nah, udah banyak yang hafal sampai situ. Nah, sehingga jangan tinggal nunggu Allahu Akbar. Nah, sayang ilmunya kalian itu sayang. Banyak lagi tahapan, ingat ya, masih banyak lagi tahapan yang harus kalian lewati dari Al-Quran. Kalau kalian baru hanya sebatas menghafal hurufnya, kalau hafal, belum lagi yang hilang, belum lagi yang salah baca, belum lagi yang nah, baru semata-mata hafal, kalaupun mungkin, kalaupun lancar, kalaupun nggak hilang-hilang, walaupun Anda yakin banyak yang hilang, nah, dengan sebab satu ataupun yang lainnya. Nah, dan kalau udah hafalan ya kan itu nggak ada yang bisa disalahkan kecuali diri sendiri. Jangan nyalahkan siapa-siapa. Kalau masalah hafalan itu nggak bisa nyalahkan orang lain. Karena itu murni tergantung dengan diri kita sendiri. Orang lain nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, simpanannya kan di dada kita. Hafalannya di dada kita. Sehingga yang menjaga atau tidak menjaganya itu, ya jelas siapa ini? Kita. Nggak bisa orang lain membuatnya kita itu hilang hafalannya itu nggak bisa. Dari mana caranya? Orang disimpannya di mana? Di dalam dada.
Ya, kita sendiri yang menjaganya, yang megang kuncinya pun kita. Dikasih ke orang pun nggak bisa kuncinya, mau gimana? Orang memang dihafal, dimasukkan ke dada. Jadi kalau banyak yang hilang, berarti kita sendiri yang nggak nguncinya dengan kuat gitu. Sehingga kalau baru ngafal hurufnya, nah baru ngafal ayat-ayatnya, itu baru tahapan pertama baru. Masih panjang lagi tahapannya. Memahami artinya, memahami tafsirnya, mengambil hukum darinya, ayat ini menunjukkan apa. Nah, mengamalkannya, mengajarkannya, mendakwahkannya ke orang lain, baik mengajarkan hurufnya, melatih orang supaya bisa ngaji, atau mengajarkan tafsirnya kepada orang, masih banyak lagi. Mentadabburinya ketika sedang dibaca, itu luar biasa nikmatnya. Bahkan itu salah satu tujuan utama dari diturunkannya Al-Quran. Nah, yang dibaca aja nggak ingat apa yang dibaca tadi. Gimana mau mentadabburinya? Nah, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka itu enggak mau mentadabburi Al-Qur'an? Masa dibacakan kita entah kemana-mana pikirannya. Apalagi yang udah dihafal. Kalaupun nggak ngerti isinya apa, paling nggak ngikuti dengan hati. Ya kan? Oh habis ini, habis ini, habis ini. Jadi pas imamnya lupa pun bisa mengingatkan. Atau salah bisa membenarkan segala macam. Nah, ini kalau kita baca surat yang belakang saja pun pas kita lupa aja kan nggak ada yang ingatkan. Ya kan hafal, tapi karena nggak disimak memang. Nah, sehingga makanya tahapannya masih banyak lagi. Am ala qulubin aqfaluha, ataukah di hati itu ada gemboknya, kufelnya. Ada gemboknya sehingga nggak bisa masuk ke dalam hati. Mau mentadabburi pakai apa berarti? Pakai hati. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kitabun anzalnahu ilaika liyad mubarakun liyadabbaru ayatihi. Ini adalah sebuah kitab yang banyak keberkahannya. Keberkahan itu artinya kasratul khair. Banyak kebaikannya. Itu namanya barokah. Nah, ini adalah kitab yang penuh dengan keberkahan. Anzalna yang telah kami turunkan. Fungsinya liyadab baru agar ditadabburi. Nah, sehingga ini makanya kita tiap hari baca tafsir. Biar paling nggak satu ayat pun jadilah. Nah, tapi kita tahu seluk beluknya. Oh ayat ini kayak gini rupanya. Setelah kita bisa bacanya dan seterusnya. Nah, kita masuk pada ayat yang ke 132. Baca Lutfi ayatnya. Ayat yang ke 132 mana? Ayat yang ke 132. Baca Tolha apa? Tolha baca ayatnya. Baca Ali ayatnya yang ke 132. 132 kan? A'udzubillah. Nah, kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikullin darajatum mimma amilu." Hukum tajwid apa yang ada di situ? Azri. Walikullin darajatum mimma amilu. Hukum tajwid apa yang ada di situ? Habib. Ikhfa mana? Likullin darajatum. Tanwin ketemu dengan dal. Setelahnya apa lagi? Idgham. Idgham apa? Idgham ada dua.
Yang mana? Abdur. Satu. Ardi. Korni. Hah? Apa artinya biguna? Dengung. Hurufnya apa aja rupanya? Dede. Itu kamu apa? Hah? Biguna. Hurufnya apa aja? Iya. Tanwin ketemu dengan apa? Mim. Ini itu kamu apa? Biguna. Satunya namanya itu kamu apa? Bi ghairi gunnah atau bila gunnah. Nah, yang tanpa dengung hurufnya apa? Lam dan ro. Nah, yang bi gunnah hurufnya berapa? 4. Mim, nun, waw, ya. Nah, 6 hurufnya. Yang nggak pakai dengung lam, ro. Nah, dulu kita kelas kecil lari. Nggak usah didengungkan, langsung lari aja. Paham? Itu ngafalnya. Nah. Walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Tajwidnya apalagi situ Lutfi? Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Hah? Tanwin mas, masa hukum tajwid tanwin gitu. Ali, hukum tajwid apa yang ada di situ? Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Karena kalau enggak waktunya sempit ya kan anak talkin kalian ya. Apalagi anak-anak penghafal. Itu bacaan kalian itu masih semrawut sebenarnya. Nah, cuman kadang semrawutnya itu karena enggak ditelateni, karena asal-asalan saja gitu. Sebenarnya bisa dibaca dengan, tapi nggak mau meluangkan waktu sebenarnya kalian. Akhirnya udah disetor salah, ya salah tajwid karena nggak dibiasakan. Tajwid itu ya kan sebenarnya ngafal teorinya cuma di awal-awal saja. Paham ya? Selebihnya sebagaimana kata Imam Jazari cuma riyadhatul lisan. Tinggal olahraga lisan saja, latihan di lisan saja. Setelah itu terbiasa nanti nggak ngerti hukum tajwidnya pun bacanya tetap apa ini? Bisa. Kayak tadi wali kuling darajatun walaupun dia nggak tahu itu ikhfa. Tapi karena sudah terlatih gitu loh. Setiap tanwin ketemu dal itu dibacanya kayak gitu, sudah otomatis akan terbaca kayak gitu sendiri nanti, terbaca ikhfa sendiri. Walaupun dia nggak bisa nyebutkan hukumnya ikhfa itu nggak bisa. Kenapa? Sudah terbiasa untuk membacanya itu dengan apa ini? Ikhfa. Murni cuman riyadhatul lisan. Tajwid itu cuman ilmu latihan saja. Kalau dipakai maka akan tetap ada ilmunya. Tapi kalau nggak dipakai, kamu belajar sampai kitab apapun tajwidnya percuma. Nah, dan kita memang sebenarnya bukan pakar tajwid juga ya, sekedarnya bisa ya ngurangi sedikit kesalahan gitu-gitu saja, bukan gitu. Dalam tajwid juga Anda pun bukan ahlinya juga memang gitu. Tapi yang dasar-dasarnya sajalah gitu. Sekedar nggak merubah arti, sekedar bisa pas pengucapannya gitu saja. Hah, kok gunah? Yang mana gunahnya? Sebelumnya itu ada lagi. Abdur. Izhar mana? Tanwin ketemu dengan ain. Ada berapa huruf izhar? 6. Nah. Wa ma rabbuka bighafilin. Ditampakkan, dijelaskan apanya? Nunnya itu. Lin. Bighafilin. Amma. Nah, enggak sampai berhenti juga bighafilin. Amma. Ya enggak berhenti, enggak sampai berhenti. Itu namanya saktah lain. Wa mallahu bighafilin masih satu nafas. Wa mallahu bighafilin amma. Nah,
Baru tadi amma itu juga idgham. Itu aslinya an tambah apa? Ma. Sehingga aslinya ada nun yang disukun di situ. Tapi di tulisannya hilang. Amma. Sehingga itu tetap didengungkan dua harokat. Nah, walaupun nggak ada kelihatan huruf apanya. Nunnya. Amma. Jangan amma. Amma, walaupun kamu baca mimnya dua, tapi nggak ada apanya. Dengungnya. Ini perhatikan. Dibaca dengungnya berapa? Ini dua. Dua harokat. Amma. 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 Am. Terasa apanya? Dengungnya. Nah, jangan amma. Amma. Ini jadi bahasa Indonesia, ini nggak ada dengungnya. Nah. Qala Allah Ta'ala wa likullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan untuk masing-masing orang ada derajat-derajat tertentu. Baik yang berbuat jahat maupun yang berbuat baik, masing-masing akan Allah kasih kedudukannya. Mimma amilu. Dari apa yang mereka lakukan. Sehingga untuk mendapatkan derajat harus ada apa berarti? Harus ada amal. Mimma amilu, enggak langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala derajat. Harus ada amalan. Tadi baru satu cara bacanya. Sekarang masuk apanya? Maknanya. Masih panjang lagi perjalanannya kita. Harus ngelatih diri kita setiap dibacakan ayat langsung mentadabburinya, langsung menghadirkan rasa seolah-olah itu Allah yang langsung berbicara di hadapan kita. Nah, dan seterusnya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Manya manafiyah. Dan tidaklah Rabbmu. Manya penafian. Dan tidaklah Rabbmu itu lalai dari apa yang mereka lakukan. Nah, qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, walakinnahum, akan tetapi mereka, wa in ishtaraku fil khusran, walaupun mereka bersama-sama dalam kerugian, ini yang menyesatkan dan yang disesatkan, kan sama-sama kongsi ya dalam hal kerugian, sama-sama rugi. Fa innahum yatafawatuna fi miqdarihi, maka sesungguhnya mereka itu yatafawatun, bertingkat-tingkat dalam kadar kerugiannya. Walaupun sama-sama rugi, tapi ruginya beda-beda antara yang menyesatkan dengan yang disesatkan. Sesama yang disesatkan pun beda-beda banyak kerugiannya. Ada yang sesatnya jauh, ada yang sesatnya jauh sekali. Nah, tafawutan aziman, dengan perbedaan yang sangat jauh, yang sangat besar. Walikullin minhum, dan untuk masing-masing dari mereka itu darajatum mimma amilu bihasabi a'malihim. Masing-masing akan dapat kedudukan dari apa yang mereka lakukan sesuai dengan amalan mereka. La yuj'al, maka tidak dijadikan qalilus syarri minhum kakathirihi, orang yang sedikit kejelekannya enggak akan dijadikan seperti orang yang banyak kejelekannya. Beda nanti. Nah, walat tabi' kalimat bu, dan tidak akan dijadikan tabi pengikut sama seperti yang diikuti. Lebih parah yang mana? Yang diikuti. Karena selain dia sesat, itu dia tanggung dosanya sendiri, dia juga ada dosa dari menyesatkan orang lain. Iya kan? Nah, dia double. Sumber dosanya dua. Kesesatan yang dia lakukan, itu untuk dirinya. Kemudian dosa dari menyesatkan siapa? Orang lain. Karena dia sebagai matbu', orang yang diikuti. Walal mar'us karrois, tidak pula yang dibawahi seperti pimpinan. Rois seperti kepalanya. Nah, tidaklah yang diatur rakyat seperti pemimpin. Kama anna ahlas sawab
wal jannah, sama seperti penduduk orang-orang yang dapat pahala dan juga dapat surga. Wa inishtaraku fir ribhi wal falah wa dukhulil jannah, walaupun mereka semuanya sama-sama dapat keuntungan, dapat keberhasilan dan sama-sama masuk surga, fa inna bainahum minal farqi ma la ya'lamuhu illallah. Maka sesungguhnya mereka itu terdapat perbedaan sesama mereka yang tidak diketahui perbedaan itu kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana ahlun nar bertingkat-tingkat, ahlul jannah pun juga bertingkat-tingkat. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau mau minta surga, fa idza sa'altumul jannah fas'alu al-firdaus al-a'la. Kalau minta surga apa? Firdaus. Fa innaha a'lal jannah wa awsatuha. Karena itu adalah surga yang paling tinggi dan surga yang terbaik. Berarti kan surga sendiri apa ini? Bertingkat-tingkat. Enggak sama. Nah, ma'annahum kulluhum qad radu bima atahum maulahum. Walaupun mereka semuanya itu telah merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Walaupun mau surga paling rendah sekalipun, tetap akan dia merasa apa? Puas. Nggak akan ada dia, wah aku kok cuma dapat ini. Yang nggak ada itu. Sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, kisah orang terakhir masuk apa ini? Surga. Yang paling rendah sekalipun, tetap dia akan merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Nggak ada lagi dia merasa, oh aku cuma dapat segini, itu fulan itu sana. Nggak ada kayak gitu lagi. Kalau sudah masuk surga. Yang selalu kurang kayak gitu kan kalau pas masih di dunia. Sudah sebanyak apapun yang di tangan kita, ketika lihat ada yang masih di atas kita kan masih merasa apa kita? Sedikit apa yang kita punya. Kalau di surga nggak ada. Yang paling rendah sekalipun tetap akan merasa apa ini? Puas dengan apa yang diberikan oleh maulanya mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa qana'u bima habahum, dan mereka merasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah limpahkan kepada mereka. Fanas'alullaha ta'ala, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala an yaj'alana min ahlil firdausil a'la, untuk menjadikan kita sebagai penghuni firdaus yang tertinggi. Amin. Didoakan sama Syekh. Nggak ngaminkan aja pun berat, mau dikasih. Nah, kalau minta sama Allah itu kan jangan nanggung. Nah, jangan pernah menganggap permintaan kita kepada Allah itu besar. Itu namanya meremehkan kemampuan siapa? Allah SWT. Masuk kayak gini orang, masuk minta itu. Segan kali. Itu sama manusia kayak gitu. Nganggap apa yang kita minta dari orang itu terasa terlalu apa ini? Besar. Kalau sama Allah nggak ada. Semua perkara sama Allah itu apa? Kecil. Jangan pernah merasa kayak gitu dalam berdoa ya. Jangan pernah merasa nanggung dalam doa. Kalau aku udah ini aja udah segala mau minta di atas ini. Jangan. Nggak boleh kayak gitu. Itu namanya nggak yakin dengan pemberian Allah dan meremehkan kemampuan siapa ini? Allah. Allah nggak bisa aja ngasih. Makanya dilarang seseorang itu ketika la yaqul ahadukum, janganlah seorang itu jika berdoa dia mengatakan Allahumma firli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah ampuni aku jika engkau mau. Ya Allah rahmati aku jika engkau mau. Ini kan kayak ngeremehkan. Kayak seolah-olah Allah terpaksa aja kalau ngasih. Iya kan? Pakai apa? Kalau engkau mau. Seolah-olah kayak besar kali permintaan siapa ini? Kita. Kayak Allah nggak sanggup saja mengabulkan itu. Dan juga mengesankan kita kayak nggak apa ini? Butuh kepada apa yang kita minta. Atau nggak butuh yang lebih besar daripada itu. Nah, kalau minta sama Allah jangan nanggung-nanggung. Jangan setengah-setengah. Selama doanya nggak ada penyelisihan terhadap syariat. Kalau doanya doa yang terlarang ya nggak boleh. Nah, Allahumma ja'alni nabiyyan. Ya Allah jadikan aku nabi. Ini rekamannya kan cantik, nanti ada suara-suara ayam. Dulu suara jangkrik. Iya dulu masih awal-awalnya suara jangkrik, suara apa. Allahumma ja'alni nabiyyan. Ya Allah jadikan aku nabi. Ya nggak bisa. Ya Allah kasih aku harta seperti hartanya Nabi Sulaiman. Pasukannya jin, setan, semuanya burung, awan, semuanya. Ya nggak bisa kayak gitu bertentangan dengan syariat.
Ya, selagi nggak tentang syariat, minta yang tertinggi. Ini beliau untuk mendoakan kita saja nggak nanggung-nanggung, apalagi untuk diri beliau. Lihat. Semoga Allah menjadikan kita min ahlil firdausil a'la. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dari penghuni firdaus yang tertinggi. Allati a'adahallah lil muqarrabin min ibadihi. Yang Allah sediakan untuk orang-orang yang muqarrabin dari hamba-hambanya. Muqarrabin ini golongan pertama. Iya kan? Di atasnya ashabul yamin. Iya kan? Nah, ini di atasnya ashabul yamin. Baru setelahnya ashabul shimal. Surat apa ya? Al-Waqi'ah. Itu kan 3 golongan disebutkan di awal. Yang pertama siapa? Al-Muqarrabin. Ini golongan yang paling tinggi. Nah, yang ini kata Allah Subhanahu wa taala, ini yang paling berat untuk didapatkan. Sulatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Banyak dari generasi pertama, dari generasi yang terdahulu, sedikit dari yang belakangan. Kalau ashabul yamin, sulatun minal awwalin wa sulatun minal akhirin. Banyak dari generasi terdahulu, banyak juga dari generasi belakang. Jadi muqarrabin ini apa? Orang-orang VVIP, bukan orang VIP lagi. Ini di atasnya lagi. Nah, karena nggak semua orang, apalagi orang-orang belakangan kayak kita, makin kecil peluangnya untuk masuk apa ini? Muqarrabin. Walaupun begitu ya tetap diminta. Ya tetap berharap. Ya udahlah, sabul yamin aja pun udah syukurlah. Kalaupun sabul simal ya udah macam mana lagi lah. Ini nggak ada doa kayak gitu. Nah, nafum ya. Nah, min ibadihil al-mustafaina min khalqihi, orang-orang yang terpilih, mustafain, dari hamba-hambanya dari makhluknya. Wa ahli sofwah, sama ahli sofwah ya al-mustafain, sama artinya ya mustafa, yang dipilih. Nah, min ahli widadihi, dari orang-orang yang dicintai oleh Allah, mendapatkan wud, mendapatkan mawaddah, itu namanya widad. Nah, mawaddah artinya yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan Allah itu tidak lalai dari apa yang mereka lakukan. Kalau Allah nggak lalai, berarti Allah tahu. Kalau Allah tahu, maka Allah balas. Nah, bukan sekedar tahu saja Allah. Fayujazi kullan bihasabi amalihi. Maka kemudian Allah akan membalas. Allah tahu tuntutan berikutnya, konsekuensinya akan Allah kasih balas. Bukan sekedar untuk diketahui saja, tapi akan Allah kasih balasannya masing-masing sesuai dengan amalannya. Wa bima ya'lamuhu min maqsadihi. Dan dengan sebab apa yang Allah ketahui dari niatannya. Ada amalan dan Allah tahu niatnya bagus, maka akan datang apanya? Pahalanya. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-130. Walaupun cuma pendek kayak gini ya, kayak gini aja udah rasanya puas gitu ya. Nggak cuma sekedar tahu artinya atau bisa ngajinya. Nah, mulai dari awal sampai akhirnya mau didapatkan kebaikan dari satu ayat yang singkat kayak gini saja. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-132 ini, yang pertama adalah annalikul lil amilin darajatun mimma min a'mali. Bagi setiap pelaku amalan tingkatan sesuai dengan amalan mereka. Bagi setiap pelaku amalan tingkatan yang sesuai dengan amalan mereka. Sehingga Allah itu termasuk hikmahnya tidak akan menyamakan antara orang yang satu dengan yang lain dalam keadaan amalannya berbeda. Bahkan yang terlihat amalannya berbeda saja pun nanti yang terlihat sama saja pun bisa berbeda. Karena ada faktor niat. Nah, sehingga Allah akan memberi setiap pelaku amalan tingkatan yang sesuai dengan amalan mereka. Allah tidak akan menzolimi yang satu dengan yang lainnya. Faedah yang berikutnya, annallaha muttali'un ala a'malil khalqi. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui setiap amalan makhluknya. Wa ma rabbuka
bighafilin amma ya'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui setiap dari amalan makhluknya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Adapun ayat yang berikutnya yang ke-133 insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.